Halo, perkenalkan saya Bagus Hati Ramadan dari kelas CS1 Psikologi. Di video ini saya akan membahas materi mata kuliah metode assessment center yang dimampu oleh Bapak Endro Puspo Wiroko. Di sini saya akan jelasin tentang assessment center mulai dari pengertiannya, kegunaannya, sampai contoh penerapannya di dunia kerja. Saya akan jelasin dengan cara yang santai biar lebih gampang dipahami. Pengertian assessment center adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kompetensi secara menyeluruh. Seseorang secara menyeluruh, masuk dari menyeluruh di sini adalah penilaian dilakukan dari berbagai cara, bukan hanya satu tes saja. Jadi seseorang bisa dilihat dari cara berpikir, cara berkomunikasi, cara bekerja sama, dan juga cara dia menyelesaikan masalah. Biasanya dalam assessment center digunakan beberapa metode seperti simulasi, tes psikologi, wawancara, dan juga observasi secara langsung. Jadi misalnya ada seseorang mengikuti seleksi kerja, dia tidak hanya mengerjakan soal saja, tapi juga diminta ikut diskusi kelompok, role play, bahkan kadang diberikan studi kasus. Dari situ asesor atau penilai bisa melihat bagaimana perilaku orang tersebut dalam situasi nyata. Menurut saya pribadi, ini yang membuat assessment center berbeda dari metode penilaian biasa, karena lebih mendekati kondisi dunia kerja sebenarnya. Jadi bukan cuma pintar di atas kertas saja, tapi juga dilihat dari cara dia bertindak. Kegunaan assessment center memiliki banyak kegunaan, terutama dalam dunia kerja dan organisasi. Yang pertama, digunakan untuk proses rekrutmen atau seleksi karyawan. Dengan metode ini, perusahaan bisa memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk promosi jabatan, misalnya seseorang ingin naik dari staf menjadi supervisor, maka perlu dinilai apakah dia memiliki kemampuan leadership atau tidak. Yang ketiga, untuk pengembangan karyawan, jadi perusahaan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan, lalu memberikan pelatihan yang sesuai. Selain itu, assessment center juga bisa digunakan untuk memetakan potensi karyawan di masa depan. Menurut saya pribadi ini sangat penting, karena kalau hanya melihat dari CV atau penilaian akademik saja, kadang tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan seseorang secara utuh. Banyak orang yang nilainya bagus tapi belum tentu siap di situasi kerja nyata. Kenapa mahasiswa psikologi harus menguasai assessment center? Sebagai mahasiswa psikologi, kita perlu memahami assessment center karena ini berkaitan langsung dengan bidang sumber daya manusia atau HR. Nantinya kita bisa berperan sebagai asesor, yaitu orang yang melakukan penilaian terhadap peserta. Selain itu, kita juga belajar bagaimana cara menilai seseorang secara objektif dan sistematis. Jadi tidak hanya berdasarkan perasaan atau asumsi, tapi berdasarkan data dan perilaku yang terlihat. Menurut saya pribadi, kemampuan ini penting karena dalam dunia kerja, keputusan yang diambil bisa berdampak besar terhadap organisasi tersebut. Jadi kita nggak asal nilai orang, tapi benar-benar punya dasar. Cara mengukur kompetensi dalam assessment center. Dalam assessment center, kompetensi diukur melalui berbagai metode. Yang pertama adalah simulasi. Misalnya peserta diminta melakukan diskusi kelompok tanpa memimpin. Dari situ akan terlihat siapa yang aktif, siapa yang bisa memimpin, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi. Yang kedua adalah tes psikologi. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, kepribadian, dan aspek psikologis lainnya. Yang ketiga adalah wawancara. Biasanya wawancara berbasis kompetensi, di mana peserta diminta menceritakan pengalaman mereka sebelumnya. Yang keempat adalah observasi. Asesor akan mengamati langsung perilaku peserta selama proses berlangsung. Jadi penilaian tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses yang dilakukan oleh peserta. Misalnya cara dia menyampaikan pendapat, bekerja sama, atau menyelesaikan konflik.
Dalam assessment center terdapat beberapa alat ukur utama. Pertama, psikometri digunakan untuk mengukur aspek psikologis seperti inteligensi dan kepribadian. Kedua, simulasi kerja, contohnya role play atau diskusi kelompok. Ketiga, wawancara berbasis kompetensi, fokus pada pengalaman nyata yang pernah dialami peserta. Keempat, observasi oleh asesor. Semua metode ini digabungkan agar hasil penilaian lebih valid dan tidak bias. Jadi satu metode saling melengkapi metode lainnya. Contoh kasus, misalnya sebuah perusahaan ingin mencari calon supervisor. Perusahaan tersebut menggunakan assessment center untuk menilai kandidat. Kandidat akan menilai untuk mengikuti beberapa tahapan seperti tes psikologi, diskusi kelompok, dan wawancara. Dalam diskusi kelompok, asesor akan melihat bagaimana kandidat berinteraksi, apakah dia mampu memimpin, dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Selain itu, dari wawancara juga bisa dilihat pengalaman dan cara berpikir kandidat tersebut. Dari seluruh proses itu, perubahan bisa menentukan siapa yang paling sesuai untuk posisi tersebut. Menurut saya pribadi, metode ini lebih adil karena tidak hanya melihat satu aspek saja. Jadi peluangnya lebih besar untuk orang yang memang kompeten. Kelebihan dan kekurangan assessment center memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penilaian lebih objektif karena menggunakan banyak metode. Kedua, lebih akurat dalam mengukur kompetensi. Ketiga, mendekati kondisi kerja nyata. Namun ada juga kekurangannya, seperti membutuhkan biaya yang cukup besar, memakan waktu, dan membutuhkan asesor yang terlatih. Jadi tidak semua perusahaan bisa menggunakan metode ini. Jadi untuk kesimpulannya, assessment center adalah metode yang paling efektif untuk menilai kompetensi seseorang secara menyeluruh. Dengan berbagai cara metode yang digunakan, hasil penelitian menjadi lebih objektif dan akurat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.